Halo teman-teman yang mendengarkan, kembali lagi kita di cuap-cuap, 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 cuap-cuap. Intronya sangat apaan sih itu ya? Oke teman-teman, gimana kabarnya nih teman-teman nih? Semoga baik-baik selalu dan selalu sehat dan juga diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan dimanapun teman-teman berada ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatif dari internet dari sosmed ya teman-teman ya. Apakah teman-teman merasakan ada dampak negatif dari sosmed? Tentunya sosmed ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kita akan membahas adalah dampak negatif yang mana ini dirasakan oleh saya sendiri. Tapi semoga juga relate ke teman-teman ya. Nggak tahu deh semoga atau enggak. Ya pokoknya ya siapa tahu ada yang relate gitu. Kemarin kan saya sudah membahas ya mengenai dampak sosmed atau internet, perkembangan teknologi sekarang itu membuat kita merasakan waktu itu berjalan begitu cepat. Nah sekarang kita akan fokus ke sosmed aja gitu. Jadi menurut saya dampak sosmed ini salah satunya adalah membuat banyak orang merasa mengalami insekuritas, dan enggak sih ya, banyak orang sering merasa insecure sekarang gitu. Jadi sering merasa itu jadi pengen apa sih namanya ya, itulah pokoknya jadi merasa kecil gitu, merasa rendah diri gitu kan. Nah melihat banyak postingan di sosmed misalnya yang menyebutkan bahwa kita harus sukses di usia 20, kita harus sukses sebelum usia 30 gitu. Di usia 30 kita harus sudah punya ini, kita harus punya segalanya, kita harus punya uang 1 M di usia 25. Jadi banyak yang merasa kayak insecure gitu kan, karena kita sudah usia 25 misalnya tapi belum punya uang 1 M gitu. Jadi banyak yang merasa insecure seperti itu. Bahkan ada juga yang merasa insecure karena melihat postingan teman-teman mereka di internet, salah satunya adalah saya ya. Jadi saya juga kadang-kadang merasa insecure kalau melihat postingan teman-teman saya di internet gitu. Iya, karena saya ngelihat teman-teman saya tuh membagikan hal-hal yang sangat-sangat membahagiakan buat mereka gitu. Kayak misalnya mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa makan-makan di hotel, bisa apalah punya mobil, bisa banyak deh pokoknya yang buat saya pribadi membuat saya merasa insecure gitu. Kok mereka bisa begini, mereka bisa punya pekerjaan yang bagus gitu. Banyak yang memposting di tempat kerjanya kan dengan seragam dan lain sebagainya, dengan lanyard dan lain sebagainya gitu. Ini membuat saya merasa kayak insecure gitu. Kok mereka bisa seperti itu tapi kok saya tidak bisa seperti itu, kok saya hanya begini-begini aja hidup saya gitu. Kayak kalau dilihat di postingan sosmed saya itu ya tidak ada yang seperti itu gitu, tidak ada yang bisa saya banggakan dari kehidupan saya sekarang gitu teman-teman. Makanya saya jarang memposting di sosmed mengenai kehidupan pribadi, karena saya merasa atau mengenai apalah kesuksesan pencapaian saya, karena saya merasa ya apa gitu, tidak ada yang bisa dibanggakan dari hidup saya gitu. Makanya saya merasa insecure ketika melihat teman-teman saya bisa memposting mengenai hal-hal seperti itu gitu, yang membanggakan dari diri mereka gitu. Jadi kayak merasa kayak rendah diri gitu kan. Jadi kayak kok mereka bisa kok saya tidak bisa gitu. Ya udah diulang tadi ya. Itulah pokoknya. Itu makanya kalau teman-teman yang follow saya mungkin di sosmed itu kalian akan lebih banyak melihat mengenai meme-meme ya. Jadi saya lebih sering nge-share meme jadinya ya, karena ya itu tidak ada yang bisa saya rasa, menurut saya tidak ada yang bisa saya banggakan gitu dari hidup saya sekarang. Makanya ya saya akhirnya kebanyakan yang nge-share meme aja gitu, karena saya merasa bahagia ketika melihat meme, karena saya sering melihat meme dan melihat meme yang lucu-lucu gitu, yang membuat tawa gitu kan. Jadi makanya saya ingin berbagi gitu. Jadi ketika saya melihat sesuatu yang lucu, kayaknya saya juga ingin membagikan kebahagiaan itu kepada teman-teman gitu. Makanya saya juga sekarang sering merasa iri juga kepada para pembuat meme ya. Dan saya juga sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang sering membuat meme yang lucu-lucu di internet. Terima kasih banyak, karena berkat kalian saya bisa
bisa semangat lagi menjalani hidup. Ya itulah pokoknya. Jadi ya gitu, makanya teman-teman kalau ngelihat isi dari sosial media saya gitu ya, kalau kalian misalnya memfollow saya atau mengikuti atau kita berteman di sosial media, maka mungkin teman-teman akan melihat banyak sekali postingan meme yang saya share. Terutama di Facebook itu saya lebih sering nge-share daripada ngepost sendiri, karena menurut saya meme itu sangat lucu dan bisa membuat saya bahagia. Maka saya ingin membagikan kebahagiaan itu kepada teman-teman saya yang ada di sosial media ini, yang mengikuti saya di sosial media, sehingga mereka juga bisa ikut bahagia bersama-sama. Kita bisa bahagia bersama-sama. Makanya sekarang saya juga belajar membuat meme gitu. Siapa tahu ada teman-teman yang merasa relate dengan meme itu dan kemudian berbahagia ketika melihat meme itu, senang melihat meme itu, tertawa melihat meme itu. Karena ketika kita bahagia, beban-beban kita terangkat, guys. Jadi paling enggak saya ngerasa ya, kalau misalnya saya tidak bisa menunjukkan apa istilahnya pencapaian saya selama hidup ini, maka ya paling tidak saya bisa membantu membuat teman-teman saya bahagia gitu. Ya karena kan di sosmed mungkin ada yang lagi patah hati atau apa gitu. Jadi ketika melihat postingan yang lucu-lucu, jadi ketawa lagi. Itulah pokoknya intinya ya. Ya jadi itu guys, dampak buruk di internet salah satunya adalah dampak buruk sosial media menurut saya adalah salah satunya itu membuat insecure gitu. Karena kita terlalu terpaku pada kesuksesan orang lain gitu. Jadi kita mematok kesuksesan orang lain itu, kalau kesuksesan kita itu harus seperti kesuksesan orang lain. Jadi kalau misalnya ngelihat teman kita, misalnya dia kerjanya di perusahaan multinasional dan kita lihat sukses dia, enaknya ya bisa seperti itu gitu. Jadi kita juga mematok kebahagiaan kita harus seperti itu gitu. Padahal ketika kita di sana mungkin kita tidak sebahagia itu. Ketika kita ada di titik di mana kita kira teman kita sangat bahagia, mungkin kita tidak merasakan kebahagiaan itu ketika kita sampai di sana. Ngerti gak sih? Apa sih yang mau tak bilang? Itulah pokoknya. Jadi kayak misalnya kita ngelihat nih teman kita sukses gitu, jadi manajer misalnya di suatu perusahaan. Jadi dia ngepost misalnya dia jadi jadi manajer di perusahaan gitu. Terus kita merasa iri gitu kan. Coba saya bisa jadi seperti dia. Tapi kan belum tentu ketika kita menjadi seperti dia kita juga akan merasakan bahagia yang sama seperti dia gitu. Karena kebahagiaan orang kan tergantung dari dirinya masing-masing gitu guys. Jadi intinya adalah kita harus mencari kebahagiaan kita sendiri. Jangan terlalu mematok kebahagiaan berdasarkan dari kebahagiaan orang lain. Kita harus mencari kebahagiaan diri kita. Apa sih yang membuat kita bahagia? Mungkin dengan membuat sesuatu yang lucu, kita bisa membuat orang tertawa, itu merupakan kebahagiaan kita. Nah itu bisa jadi juga merupakan pencapaian kita yang terbesar gitu. Ya, meskipun cuma sekedar membuat orang bahagia, itu juga menurut saya adalah suatu pencapaian gitu. Kayak di tahun ini saya ingin, ya semoga saya bisa membantu teman-teman semua supaya bisa lebih bahagia lagi dalam menjalani hidup. Ya, semoga teman-teman bisa terhibur dengan apa yang disajikan di sini. Itulah pokoknya. Ya pokoknya itulah. Karena kita harus berbahagia guys. Intinya adalah bahagia. Kita bahagia, nah kita harus menjalani hidup dengan bahagia. Karena kalau kita tidak bahagia, kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Gitu. Itulah, ini memang cuap-cuap ya namanya ya. Misalnya kalian mikir apaan sih ini ngomongnya ngalor ngidur apa sih? Ini ngomongnya asal banget. Ya emang gitulah namanya juga cuap-cuap. Ya pokoknya apa yang ada di otak keluarkan itu guys. Jadi itu ya, sekali lagi pokoknya jangan sampai kebahagiaan kita diatur oleh orang lain. Jadi kita harus mencari kebahagiaan kita sendiri ya.
Jangan terlalu terpaku pada pencapaian orang lain. Ya, sesederhana membuat orang lain tertawa, membuat orang lain bahagia itu juga menurut saya merupakan suatu pencapaian, guys. Ya, jadi jangan merasa kecil, jangan insecure, jangan rendah diri, ya. Jangan harus selalu kesuksesan itu adalah ketika kita punya uang banyak, ketika kita bisa menjadi bos, ketika kita punya kekuasaan gitu. Belum tentu itu membuat bahagia. Ya carilah kebahagiaan yang sederhana saja. Itu guys, kita harus mencari kebahagiaan kita sendiri intinya. Ya, itu aja lah. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan di sini dan semoga relate. Semoga relate. Ya, siapa tahu ada yang relate. Semoga kita bisa menghibur banyak orang ya, teman-teman ya. Aja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Ciao ciao ciao.